monopodial itu kan satu arah, jarang beranak. Nah, sekarang gimana triknya supaya dia itu mau beranak gitu loh. Nah, iya, saya benar pakai trik yang sederhana. Trik sederhana. Sederhana tapi hasilnya bagus. Hasilnya tapi bagus. Bagus diterapkan untuk anggrek-anggrek vanda yang sudah. Itu sama aja. Itu tadi kan berarti merusak. Ya, betul, toh. betul. Nanti ada trik lagi yang lain lagi, ditusuk. Ditusuk di bawah. Digores. Jadi ada berapa trik ya. Nah, ini saya nggak pakai trik yang itu. Oke. Saya pakai trik yang paling gampang aja, semua pasti bisa. Oke teman-teman, kita sambung lagi ya. Kalau tadi kita bicara soal memperbanyak vanda dengan rahasianya Om Lila. Kita mau baca dulu dari teman-teman yang sudah komen di video saya. Ini ada dari Ahmadali 764. Memang ilmunya bukan kaleng-kaleng, tapi kami bertolak 180 derajat dengan kebun Bapak. Inilah persoalan penghobi anggrek sehingga menemukan cara sendiri dalam menanam anggrek biar berbunga dan tidak mati. Oke. Terus ada lagi, ada yang minta nih dari mie ayam 4666. Bahas fungisida dong Om, apalagi kalau di tempat terbuka. Tadi udah sempat kita singgung ya, nanti kita coba cari lagi. Terus Mas bikin tutorial dong untuk merawat anggrek supaya nggak busuk dan aplikasi fungisida dan pupuk. Jadi banyak yang pengen tahu soal triknya pupuk sama tadi ya Om, mengatasi jamur atau mungkin penyakit-penyakit. Oke, kita akan bahas sama Om Lila. Oke Om, ya. Dari komen-komen tadi itu kan banyak yang pengen tahu soal cara pemupukan yang bagus itu bagaimana. Nah, minta rahasianya dong. Ya, jadi gini, pemupukan. Sambil jalan kita? Ya, pemupukan di anggrek. Nah, di sini kembali ya seperti yang kita di awal-awal. Ini anggrek yang kita bahas anggrek epifit. Anggrek epifit, ya, bukan yang anggrek tanah. Ya. Nah, prinsip pemupukan yang harus diperhatikan itu ada 3. Prinsip pemupukan ada 3. Ya, itu ada 3. Ini terutama pupuk-pupuk yang kimia ya, yang gampang ditimbang, gampang diukur. Nah, yang pertama, konsentrasinya berapa? Konsentrasi pupuknya? Ya, saya biasa membedakan konsentrasi dan dosis. Konsentrasi dan dosis? Ya, saya biasa membedakan itu. Konsentrasi itu satuannya volume. Jadi berapa? Kita pakainya berapa? Misalnya tercantum di label itu 2 gram atau 2 mili, ya terapkan segitu. Oke. Ya, itu. Terus ini dosisnya. Dosis satuannya luas. Luas sekian menghabiskan berapa larutan pupuk. Supaya benar-benar itu kenyang istilahnya ya. Pupuk cuma disemprot halus, apalagi sistemnya di fog ya. Kelihatan basah kelihatannya, tapi itu di sininya enggak loh. Dia masuk ke akar. Iya, nah itu kalau saya bilang itu bukan pupuk. Kayak daya serap di daun ini rendah sekali. Oh, tapi kan ada tuh Om, ada yang pupuk daun, semprot ke daun itu bagaimana itu? Pupuk yang bisa diserap lewat daun, tapi persentasi penyerapannya rendah, tetap akar. Tetap bagus tuh semua di akar ya Om ya? Oke. Itu, nah itu yang kedua. Nah biasanya kita untuk kalau saya dulu waktu jadi konsultan anggrek bunga potong segala macam itu biasanya saya patokan untuk tanaman ukuran kira-kira sekian 30 cm ya, anggrek 30 cm, 1 hektar itu menghabiskan 2.000 sampai 3.000 liter larutan pupuk. Larutan pupuk. Ya, berarti larutan pupuk itu berarti sudah dilarutke ya. Betul. Nah, betul. Itu. Nah, sekarang kebunnya seberapa dihitung, dikalibrasi. Gitu. Jadi kalau 1 hektar kan 10.000 meter persegi. Nah, kita punya kebun berapa? Misalnya 1.000, berarti bagi 10. Ya toh? Betul, nah, pupuknya misalnya patokan ambil 2.000 liter, berarti bagi 10 200 liter. 200 liter. Makin kecil lagi kebunnya di itunya. Jadi hitung terus ya. Hitung. Supaya tanamannya memang pemupukannya betul-betul kenyang. Ya. Jadi nggak cuman basah daun gitu ya. 2.000 liter. 2.000 sampai 3.000 1 hektar untuk tanaman. Ukurannya hati-hati loh ya. Kalau tanamannya makin gede nanti beda loh ya. Nah, ukurannya sekitar 30. Nah, itu yang kedua. Jadi pertama konsentrasi, kedua dosis, yang ketiga baru interval. Nah, berapa kali? Pakai satuan standar ukuran pupuk 2 gram atau 2 mili per liter per minggu. Itu ukuran standar ya. Itu kita pakai per minggu. Jadi seminggu sekali. Dengan standar tadi ya? Ya, standar tadi. Nah, sekarang sebaiknya dipisah-pisahkan sebaiknya. Ini anggrek apa?
Oke. Ini anggrek hutan atau anggrek-anggrek primary atau secondary hybrid. Ini anggrek hybrid yang sudah panjang atau clone atau segala macam yang dari hybrid panjang yang apalagi yang dirancang untuk produksi tinggi. Bunga potong segala macam. Ini responsif pupuknya tinggi. Atau gampangnya rakus. Jadi kalau pakai satuan 1 minggu sekali, cukup. ini pasti nggak cukup. Kurang. Kalau dia untuk produksi bunga, dia bisnisnya di bunga potong, Pak, Ya, gitu itu kan Om, ya? memakai anggrek-anggrek yang memang sudah dirancang khusus untuk bunga potong. bunga potong. Produksinya tinggi. Oke. Makanannya harus nambah. Tambah Kalau lagi. yang di rumah tadi ya seminggu sekali aja. Oke. Nah, kalau anggrek hutan, anggrek spesi, mungkin aja 2 minggu sekali dipupuk bisa, karena memang cukup, memang untuk Dia udah kebutuhannya. biasa puasa. Kebutuhan dia segitu, kemampuan menyimpan dia lebih hebat. Itu dan bisa juga dia juga banyak kandungan atau inokulum mikorisanya tinggi. Inokulum mycorrhiza. Ya, jamur mikorisا. Iya, dia bersimbiosis, ada di situ. Yang anggrek-anggrek budidaya apalagi yang disemproti fungisida cenderung sudah nggak ada. Itu. Jadi perlakuannya memang itu tadi kembali ke apa namanya anggreknya apa, Ya. tujuannya bagaimana, semua gitu ya. Ya. Nah. Jadi kalau anggreknya misalnya membeli anggrek-anggrek bulan atau dendro yang tipe rajin, dah itu pasti rakus. Betul. Jadi kalau dipupuki seminggu sekali, 10 hari sekali, kasihan. Gitu, ya. Tapi ini bener loh. Tapi bener loh. Yang sekarang itu kan banyak Taiwan itu, dia ini sudah mau habis, ini keluar lagi. Iya. Itu termasuk yang rakus tuh pasti. Iya, pasti yang kelompok-kelompok itu. Kelompok-kelompok. Bahkan Tapi bila itu perlu senang ya, ibu-ibu, Om. bila perlu kadang-kadang kalau kita perhatikan anggrek-anggrek yang dari luar ya, dari Thailand, dari Taiwan, itu seringkali kita jumpai, selain dipupuk dengan teknik yang umum, semprot atau apa gitu, dia masih, itu kan kita anggap sebagai pupuk standar, dia masih menggunakan pupuk slow release. Slow release. Ditambahkan di dalam media. Bulat-bulat itu. Bisa osmokut, bisa magam, bisa high control, banyak ya. Tambahkan itu. Tujuannya kalau kita memberi pupuknya telat, Kurang. dia Nyari jalan. sendiri. Itu. Nah, itu untuk tanaman-tanaman yang rakus itu cocok. Tapi kalau misalnya kita mainan anggrek spesi, nggak usah pakai teknik itu. Yang santai aja dia bunga Iya, nanti ya. itu pasti sudah bunga. Yang Memang penting dia nutrisinya kebutuhannya tercukupi. segitu. Oke. Jadi memang sesuai kebutuhan masing-masing. Apalagi sekarang anggrek itu berbagai macam Ya. ya. Nah, selain itu tadi kriterianya pupuk. Nah, sekarang kita bahas pupuk anorganik dulu ya, nggak organik ya. Oke. Anorganik dulu. Anorganik. Nah, sekarang ini langsung saya berikan bisa skala kecil maupun skala besar ya. Jadi supaya lebih jelas. Dari video tadi kita tahu ya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemupukan. Konsentrasi pupuk, dosis pupuk, dan interval pemupukan. Dan yang jelas jangan lupa perhatikan jenis anggrek yang akan kita pupuk. Nah, nanti di video part 2 kita akan tahu bagaimana memilih pupuk anorganik yang tepat untuk anggrek kita. Jadi jangan lupa like, komen, share ke teman-teman, dan tentunya subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, saya Surya 1986.